Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam masih membahas mengenai krisis ventilator dan juga solusi dari anak bangsa. Saya ke Pak Ade Bagja. Jadi ini sudah diuji coba ke manusia atau masih ke manekin untuk mengecek ACLS-nya? Oh, begini Ibu, prosedur pengembangan kami lakukan. Tentunya pada saat kami mengembangkan sesuatu, kami tidak boleh langsung uji coba ke manusia Ibu. Jadi kami coba dulu dengan beberapa alat, kami coba dengan manekin gitu aja. Nah, kami sebetulnya karena kerjasama itu kami langsung dibimbing oleh dokter anestesi kami. Yang menjadi pertama kali mencoba ventilator kami adalah dokter anestesi kami Ibu. Dan alhamdulillah beliau juga sampai sekarang masih hidup normal Ibu. Gitu. Dan terus juga kami juga bahwa ada beberapa karyawan kami juga sudah kami coba yang namanya alat ventilator kami. Tapi kami sadar dengan baik bahwa ventilator adalah sebuah alat yang digunakan untuk manusia yang harus melalui berbagai macam baku mutu dan standarisasi. Oleh karena itu, tetap kami sudah membawa barang kami ke BPFK, BPFK sudah melihat barang kami uji coba di depan mereka, dan kami sudah mendapatkan beberapa masukan. Ada beberapa minor yang harus kami perbaiki di alat kami, gitu kan ya. Nah, setelah itu kami akan balik lagi minggu depan, mudah-mudahan bisa selesai dengan BPFK-nya yang bisa ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi. Nah, setelah itu maka secara legalitas maka barang kami baru bisa resmi digunakan ke manusia Ibu. Baik. Jadi memang tatanannya seperti itu. Menunggu proses sertifikasi dan kemudian kita akan siap produksi massal. Kalau ini pertanyaannya akan sama ke kedua Bapak, ke Pak Wicaksono dan juga ke Pak Ade Bagja. Jadi setelah siap proses sertifikasi, kapan produksi massal ini siap dilakukan? Saya dulu boleh Yes, menjawab? silakan. Ya, oke. Jadi sebetulnya proses persiapan untuk produksi massal sudah kami lakukan. Artinya bahwa kami sudah menginventarisir kira-kira berbagai macam komponen dan part-part yang kami buat. Kami sudah menghubungi beberapa supplier kami. Bukan apa-apa, kami mempunyai target awal gitu. Nah, target kami yang boleh kami sampaikan adalah sekitar 40 per harinya. Dan ini ada kemungkinan disesuaikan dengan permintaan. Kalau memang dibutuhkan lebih, kami bisa menambah 40 hari dengan jumlah hari yang ditambah 7 hari seminggu. Nah, yang penting adalah kita harus mengamankan rantai pasok Ibu. Nah, karena ventilator kami itu dibuat yang semua komponen ada di Indonesia, maka mudah-mudahan kami bisa mengamankan dan kami bisa menjamin bahwa produk yang kami lakukan ini tentunya harus sesuai dengan baku mutu yang pada saat kami dilakukan proses sertifikasinya. Oke. Ini sedang proses Ibu. Siap. Baik. Pak Wicaksono? Ya, tentunya kita juga mengikuti prosedural yang ada Bu dari pemerintah Republik Indonesia. Dan untuk memproduksi massal ini, bagi saya Bu, saya dengan teman-teman di tim Agusta ini bahkan bersedia memberikan lisensi kita ini kepada pemerintah untuk segera diproduksi massal. Karena kesedihan kami melihat kondisi negara kita ini dengan harga yang begitu melangit. Nggak cuma bicara ventilator Bu, alat kesehatan yang lain juga iya, bahkan masker aja yang harganya segitu sekarang melambung tinggi. Nah, inilah yang kita berinisiasi dari anak-anak muda NU ini. Kalau perlu hasil penemuan kita kasih ke negara dengan gratis Bu, silakan untuk diproduksi secara massal gitu. Karena bagi kami menyumbang negara itu jauh lebih penting daripada ukuran kantong kami sendiri Bu gitu. Baik, Bahkan sudah ini saatnya pun- anak bangsa ikut berperan begitu ya? Iya, karena Oke. penelitian kita ini pun juga nggak disupport siapa-siapa Bu. Ini hanya uang kita sendiri yang kita patungan Bu, gitu Bu. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Wicaksono, penggagas ventilator darurat, dan Pak Ade Bagja, Direktur Teknik dan Pengembangan PT Pindad. Tentu saatnya anak bangsa sekarang unjuk gigi untuk kemudian memproduksi secara massal ventilator untuk kebutuhan dalam negeri mengatasi virus corona di Indonesia. Terima kasih